Saya sekarang mau menyampaikan bagaimana peran pemerintah dalam membantu pihak pertama yaitu pencari kerja. Dalam hal ini saya harus netral ya, karena saya berbicara dengan kapasitas saya sebagai konsultan, saya harus netral. Ada beberapa hal yang memang banyak bisa diimprove, tapi ada juga gebrakan yang baik di Kementerian Ketenagakerjaan yang sekarang. Apa itu? Per 20 Mei kemarin Bang Karni, keluar surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa dilarang perusahaan menahan ijazah karyawannya. Ini isu yang sangat saya perhatikan dari dulu. Saya punya banyak adik-adik yang ingin saya perjuangkan untuk mengambil ijazah mereka yang ditahan di perusahaan. Itu susah karena nggak punya dasar hukum. Saya heran kenapa Omnibus Law kemarin kok nggak memasukkan larangan penahanan ijazah di undang-undang. Heran saya. Baru kemarin 20 Mei kita dapat angin segar. Sekarang adik-adik saya yang mau saya perjuangkan di salah satu perusahaan lamanya itu ada 7 orang memberikan surat kuasa ke saya. Dan saya sedang proses ini sekarang. Bekerja sama dengan Disnaker Tangerang. Jadi itu perlu kita apresiasi. Nah sisanya yang perlu diperbaiki. Yaitu dalam melihat job fair sebagai alat. Kenapa saya kemarin sampai berkata tuh ya. Karena geram ya melihat job fair yang di Bekasi. Job fair itu omong kosong. Itu syarat, itu jeritan hati saya yang emang gak bisa saya kontrol. Saat itu live di YouTube ada yang nanya, job fair gimana mas? Sedangkan saya habis terekspos soal berita itu. Jadi sama sekali gak ada menyinggung soal dinas-dinas terkait. Apalagi kawan-kawan saya yang saya tahu bekerja begitu keras. Nah soal job fair ini sangat disayangkan Bang Karni. Kok bisa ada job fair yang sama sekali tidak well prepared gitu loh. Job fair itu tools, alat untuk matchmaking, pencarian jodoh. Sekarang ada Jobstreet, JobDB, Glints, LinkedIn. Itu orang gak perlu ngapa-ngapain. Gak perlu ngapa-ngapain, apply. Bahkan ada beberapa platform itu yang udah tahu aku ini kemampuannya apa aja. Cocoknya di industri apa dan di bidang apa. Ketika aku daftar platform tersebut, aku masukkan kemampuan-kemampuan dan pengalamanku, pemilik bisnis itu HRD-nya langsung dikabarin, ini ada satu orang yang kayaknya lu cocok deh. Gitu. Itu platform digital. Jadi proses matchmaking zaman sekarang itu sudah sangat canggih dan sudah sangat ideal. Meanwhile, sementara job fair Bekasi kemarin, spesifikasi aja nggak jelas loh. Ini perusahaan-perusahaan industri apa dan kebanyakan lowongannya bidang apa nggak jelas loh. Apa janjinya? Ada sekian ribu lowongan kerja. Bagi orang yang sudah menganggur 6 bulan, saya kerja yang dulunya HRD manager, tapi kalau sudah nganggur 6 bulan, OB saya lamar Pak. Daripada anak istri saya kelaparan atau daripada saya kena pinjol Pak. Nah kemarin itu udah tidak dipikirkan matang-matang siapa target marketnya. Apakah ini mencari lulusan SMK otomotif sehingga perusahaan-perusahaan yang diundang adalah perusahaan otomotif. Apakah ini perusahaan yang berhubungan di sektor kesehatan sehingga yang disosialisasikan adalah universitas-universitas atau SMK-SMK soal keperawatan misalnya. Lalu ditambah lagi dari prepare yang kurang, job fair-nya meriah sampai pingsan-pingsan, setelah job fair tidak ada post evaluation, itu yang fatal banget. Karena job fair itu hanya alat yang bisa memberikan kita banyak insight sebenarnya. Contohnya, ketika kita melakukan tracking dari semua yang meng-apply dan semua perusahaan yang mendaftar sebagai pemberi kerja. Kita tanya, kita berikan form yang mereka harus isi. Karena kita provide mereka tempat gratis loh. Kalau diadakan sama pemerintah, pemerintah itu siap support, gak perlu bayar. Beda sama swasta. Betul kan? Nah kalau udah gratis, lu berhak dong pemerintah minta mereka kasih data. Kasih data, kenapa lu tolak? Kenapa lu tolak? Kenapa lu gak rekrut sama sekali? Lu mainin gua. Kan gitu, itu kan bisa. Ada program tracking. Nah kalau perusahaan menjawab, lu maaf
kandidatnya emang nggak ada yang cocok. Nggak lolos spesifikasi tertentu, kita nyarinya yang berpengalaman dan emang nggak ada. Itu proses tracking sehingga kita bisa evaluasi. Oh ternyata permasalahan kita pencari kerja susah mencari kerja salah satunya karena mismatch. Yang dibutuhkan di industri punya kemampuan A, B, C, D, di adik-adik kita baru dibekali AB. Kemampuan teknis dari kuliah atau SMK-nya. Nah CD-nya gimana ya? Ini bisa kalau dari pencari kerja sendiri itu dia self-training. Karena sekarang perusahaan udah gak ada itu ngasih pelatihan tuh. Trennya sekarang perusahaan mencari karyawan yang siap pakai, plug and play istilah kami itu. Ya, gak ada on the job training, yang ada masa probation, mohon maaf. Zaman Pak Adi Armando tuh on the job training, betul ya Pak Adi? Sekarang gak ada, gak mau ngeluarin investasi untuk pelatihan. Karena 1 tahun 2 tahun karyawan loncat gitu argumennya. Nah belum selesai sampai sana, kemampuan C dan D-nya nih diapain? Dari kandidat bisa inisiatif untuk self training, tapi dia butuh dikasih tahu nih sama yang ngadain job fair kemarin. Ternyata lu ditolak karena lu belum dapat skill C dan D nih. Lu belajar ya, nanti kita konekin lagi. Itu bisa setidaknya, atau ya kita running lebih jauh, kita running extra miles. Kalau emang perlu skill C dan D, ayo kita buat pelatihan gratis untuk masyarakat yang udah spesifikasinya punya kemampuan A dan B untuk kita equip dengan kemampuan C dan D. Di balai latihan kerja, kan ada kan kita di Disnaker itu ada BLK kan. Jadi BLK-nya update dengan kemampuan atau skill yang dibutuhkan di industri. Pemerintah ngasih informasi ke rakyatnya, lu belajar ini. Dan rakyatnya aktif, pencari kerja aktif untuk membenahi diri sendiri. Nah itu introspeksi kolektif yang saya maksud tadi. Dari segi perusahaan, ya namanya bisnis, pasti mereka cari profit. Tapi bisa dong dibantu sama pemerintah misalnya. Kalau lu ngasih pelatihan ke karyawan lu dan lu bisa laporkan pelatihan yang benar-benar meningkatkan kemampuan karyawan-karyawan lu gua kasih kelonggaran pajaknya dah, gua kasih insentif dah. Atau lu kalau ngasih pelatihan ke karyawan lu kita kasih spot untuk job fair di job fair kita yang terintegrasi secara digital gitu. Win-win. Nah harapan saya cuman itu, Bang Karni, sekali lagi terakhir sebagai penutup juga, tolonglah jangan iming-imingi adik-adik kita itu dengan es krim yang baunya nggak sedap. Kasian, cuman satu kata, kasian. Terima kasih Bang Karni. Terima kasih.